pal, this is your friend Baharudin Shah, and today we will learn together about the economics. Dalam kebijakan ekonomi, beberapa negara mempunyai karakteristik masing-masing dan mempunyai cara masing-masing untuk mengendalikan kestabilan ekonominya. Nah, maka dari itu beberapa teori ekonomi yang banyak digaungkan pada saat itu ada namanya teori ekonomi klasik dan ada teori ekonomi Keynesian. Nah, kita berbicara dulu tentang teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik ini dengan rumus M V harus dengan setara dengan P dan T. M ini apa? M ini adalah money supply atau ketersediaan atau bisa disamakan dengan penawaran uang. Lalu ada V ini velocity, yakni laju peredaran uang, apakah dia peredaran uangnya cepat ataupun lambat. Lalu ada P di sini kita samakan dengan tingkat harga. Semakin tinggi maka semakin mahal juga itu. Dan T adalah jumlah barang. Dan tingkat harga itu sepadan dengan peredaran uang dan peredaran penawaran uang. Maka di sini kita akan mendapatkan poin yaitu equilibrium. Singkatnya seperti itu. Namun dengan teori yang sesimpel ini yang digaungkan oleh ekonom-ekonom klasik, ini akan mendapat banyak kritikan. Salah satu kritikannya adalah bahwasanya asumsi terhadap T di sini itu enggak serta-merta cuman barang saja. Di sana bisa bertambah dan berkurang sesuai laju permintaan. Karena di sini bakal ada titik yang dimana titik pengangguran. Nanti dibahas di bab tentang pengangguran. Lalu dia ada namanya velocity di sini atau pergerakan uangnya itu. Nah, uangnya ini juga tidak semudah kayak kita membayangkannya saja, tidak. Tapi harus ada jangka panjang dan jangka pendek. Lalu yang ketiga, pasti ini hal yang lebih rumit karena sesungguhnya di sini teori keuangan itu tidak hanya untuk berbicara tentang bertukar transaksi saja, karena uang pada zaman modern sekarang itu ada yang namanya fungsi guna spekulat atau orang menyimpan uang tujuannya untuk berjaga-jaga. Suatu hari uang ini akan naik nilainya sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ekonomi pada saat itu. Nah, jadi dari hal ini saja teori ekonomi klasik itu semakin lama semakin gugur dan diganti oleh dengan teori Keynesian ini. Keynes ini mencetuskan teorinya pada tahun 1937, yang dimana teori Keynesian ini bertujuan untuk menentukan suku bunga, perubahan-perubahan, dan menanggulangi hal-hal yang tadi yang tidak bisa diselesaikan oleh teori ekonomi klasik tadi. Teori Keynesian ini juga banyak digunakan oleh atau dijadikan modul dalam beberapa buku-buku ekonomi makro. Teori Keynesian, faktor-faktornya itu menentukan suku bunga, dan suku bunga mempengaruhi kegiatan ekonomi. Jadi semakin suku bunga itu murah, kegiatan ekonomi itu makin gencar berjalan begitu. Dan ketika ekonomi gencar berjalan tanpa ada hambatan, maka pendapatan suatu negara itu akan bertambah. Ringkasnya seperti itu. Nah, teori Keynesian juga itu dipengaruhi oleh dua kebijakan. Ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter. Apa itu kebijakan fiskal sih? Dan apa itu kebijakan moneter? Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan atau bisa dikatakan sebagai kebijakan yang mempengaruhi keadaan atau keseimbangan pasar. Kalau misalkan fiskal itu keseimbangan tentang uang dan nilai mata uang. Sedangkan moneter ini adalah kebijakan yang berfokus pada jasa ataupun barang. Nah, maka dari itu kebijakan fiskal dan moneter pun
itu dibagi menjadi dua dalam perkembangannya. Ketika fiskal itu ada kebijakan ketika dia lagi tinggi-tingginya atau lagi besar-besarnya, dia akan menjadi ekspansif, lawannya kontraktif. Nah, ketika ekspansif ini dia banyak menambahkan uang, ya, penambahan uang, pembelian surat berharga, pengurangan cadangan minimum, dan pengurangan tingkat bunga pinjaman. Namun ketika kontraktif, semuanya diperas, semuanya tidak dihamburkan, seperti pengurangan uang beredar, penjualan surat berharga. Kontraktif itu minus, ekspansif itu plus, seperti itu. Begitupun dengan moneter. Singkatnya, ketika barang banyak itu menjadikan ekspansif, ketika barang pun sedikit dia menjadi kontraktif. Contohnya kayak misalkan subsidi. Ketika subsidi itu negara itu lagi makmur, dia menjadi kebijakan moneter yang ekspansif. Tapi ketika negara lagi minus atau negara lagi mengalami krisis, mereka akan menjalankan kebijakan ekonomi moneter